Halo, selamat pagi Sobat D5. Kita berjumpa lagi pada ayat harian Distrik 5 pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Lukas 17 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat D5, firman Tuhan pada hari ini adalah bagian percakapan dan nasihat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Firman Tuhan pada hari ini adalah respon dari nasihat Yesus tentang penyesat di dunia ini. Pada ayat 1 sampai ayat 4, Yesus menasihatkan bahwa penyesat akan selalu ada. Tetapi celakalah yang mengadakannya. Karena perkataan dan nasihat Yesus tentang penyesat ini, lalu para muridnya merespon dengan kekhawatiran tentang penyesatan itu. Maka para murid meminta pada ayat 5 firman Tuhan pada hari ini, supaya iman mereka ditambahkan, agar mereka tidak tersesat oleh penyesat. Namun pada ayat 6 kita melihat bahwa jawaban Yesus tentang permintaan mereka menggambarkan bahwa para murid sebenarnya belum memiliki iman. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat D5, kalau kita berbicara tentang iman, kita bisa menggambarkan bahwa iman itu seperti buah pada sebuah pohon. Jika pohon itu berbuah, itu bukanlah hal yang instan. Itu adalah sebuah proses yang panjang. Pohon sebelum berbuah, dia harus memiliki akar yang kuat. Pohon itu harus besar, pohon itu harus cukup umurnya, pohon itu harus memiliki daun yang lebat supaya dia dapat berbuah. Demikian juga iman. Sebelum kita memiliki iman seperti buah yang datang dari sebuah pohon, ya, kita harus memiliki proses yang panjang. Dan proses itu tidaklah instan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tentu, iman itu bukan hal yang instan. Kita harus mendengarkan dan membuka hati kita supaya kita beriman. Tentu kita memiliki kepercayaan akan suatu hal. Sebelum kita memiliki iman itu, kita harus mempelajarinya. Kita harus mendengarkannya dengan baik-baik. Dan tentu kita harus membuka hati dan pikiran kita agar kita percaya dan mengimaninya. Iman akan pendengaran itu merupakan suatu usaha. Iman itu tidak datang. Usaha kita harus ada. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhanlah yang menganugerahkannya kepada kita, dan selagi kita berusaha untuk mengimaninya melalui pendengaran kita dan melalui hati yang kita buka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang iman, Yakobus 2 ayat 17 sering sekali menjadi sebuah ayat yang relate, yang berhubungan dengan iman. Karena Yakobus sering mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tentu melalui perbuatan kita tercermin iman kita. Dan sebaliknya, dalam perbuatan kita tercerminlah apa yang kita imani. Maka daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara, melalui gaya hidup kita, kita tunjukkanlah keberimanan kita. Melalui kesetiaan kita dan prinsip keberimanan kita, terlihatlah sejauh apa iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kita meneruskan firman ini sampai ayat 6, kita akan melihat pernyataan Yesus bahwa jikalau kita beriman, kita dapat memindahkan pohon ara. Kita dapat melakukan banyak hal dengan kuasa yang dari Tuhan. Tetapi pada zaman modern sekarang ini, pada masa kini, walaupun kita tidak dapat memindahkan pohon ara ataupun tidak dapat menggeser bukit-bukit, tetaplah kita beriman. Karena pada zaman ini, kita tidak lagi dapat berkuasa karena iman kita. Tetapi walaupun kita tidak berkuasa, kita diminta untuk tetap beriman.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perbuatan kita sehari-hari, tunjukkanlah iman kita. Melalui prinsip kita, keberimanan kita, ketaatan kita, dan kepatuhan kita kepada Tuhan, tunjukkanlah bahwa kita orang yang beriman. Karena itu, Bapak Ibu, tetaplah beriman di masa gempuran banyaknya orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah kokoh, dan tetaplah berdiri dengan iman yang baik. Amin.